Secara umum fungsi masjid itu menurut mazhab Syafi'i itu ada 5 macam. Yang pertama, masjid itu fungsinya tempat sholat, itu yang paling utama. Tentu masjid sebagai tempat sholat itu pasti, karena memang itu tujuan utama masjid dan yang paling pokok. Yang kedua, masjid juga dapat digunakan, difungsikan untuk tempat berzikir. Maka masjid bisa digunakan untuk tahlilan, bisa digunakan untuk kegiatan baca maulid, untuk kegiatan istighosah, boleh. Dengan demikian, misalnya ada orang mengadakan acara tahlil, memperingati 1 hari sampai 7 hari atau 40 hari keluarganya di masjid, boleh, tidak apa-apa, gratis, gak pakai bayar. Jadi kalau tadi kita bahas, kalau ada orang pinjem karpet masjid dibawa ke rumah untuk kegiatan tahlilan keluarganya, kan tidak boleh. Tapi kalau jamaah tahlilnya dibawa ke masjid untuk tahlilan bapaknya, boleh, tidak apa-apa, nggak pakai bayar. Bukan untuk tahlil bapaknya, iya. Kenapa? Karena fungsi masjid adalah untuk tempat berzikir. Meskipun zikirnya untuk mendoakan arwah fulan, boleh, tidak apa-apa. Jadi tidak boleh lantas pengurus masjid narik, kamu bikin tahlil di masjid ya, bayar. Tidak perlu, gratis itu, cuma-cuma. Tetapi kegiatan-kegiatan di luar sholat itu syaratnya harus tidak mengganggu fungsi utama. Kalau kegiatan istighosah sampai meliburkan jamaah, ya tidak boleh. Jadi yang paling penting adalah sholat. Adapun lainnya boleh. Yang ketiga, untuk majelis ilmu, boleh. Jadi masjid digunakan untuk majelis ilmu, halaqah, ngaji, bukan madrasah ya, masjid yang beda. Artinya tempat masjid itu digunakan sebagai tempat untuk kegiatan belajar agama, baik itu TPQ, Quran atau ilmu syar'i yang lainnya, boleh, tidak apa-apa. Namun yang dimaksudkan di sini yang pertama, bukan menjadikan masjid menjadi madrasah, itu tidak boleh. Begini, kalau ada madrasah ngampung di masjid untuk tempat kegiatan belajar mengajar, boleh. Misalnya madrasah penuh sudah, nggak cukupi, akhirnya terpaksa ngampung, masjid dibuat untuk kegiatan sekolah madrasah, boleh, tidak apa-apa, karena itu fungsi masjid. Tapi kalau masjid dirubah jadi madrasah, tidak boleh. Jadi beda. Ada madrasah ngampung masjid, ada masjid dirubah menjadi madrasah. Lu kan ternyata kan masih boleh itu. Iya, itu maknanya masjid digunakan sebagai tempat kegiatan belajar agama, bukan dirubah menjadi madrasah. Tapi kalau dirubah menjadi madrasah tidak boleh. Di depan plakatnya sebut dulu masjid, karena masjidnya itu nggak begitu rame, dirubah menjadi madrasah, tidak boleh, karena taghyir, termasuk merubah fungsi wakaf. Tetapi kalau madrasah ngampung kegiatan masjid, boleh, tidak apa-apa. Atau TPQ, kalau masjid dibuat untuk kegiatan belajar TPQ anak-anak kecil, boleh. Tapi tidak boleh dibuat gedung TPQ, itu beda. Jadi masjid gedung TPQ-nya sudah penuh, akhirnya kegiatannya ditaruh di masjid, boleh, tidak apa-apa. Atau bikin TPQ, kegiatannya ada di masjid, boleh, tidak apa-apa. Tapi bukan dirubah masjid menjadi gedung TPQ, tidak boleh kalau begitu. Itu bedanya. Hanya saja kalau dana uang masjid digunakan untuk membangun gedung TPQ, di sebelahnya masjid, tidak boleh. Ini sering di Pasuruan, sering terjadi begini. Ada masjid, kemudian ada lahan sebelahnya, lahan kosong. Lahan ini milik masjid. Kemudian karena tidak ada madrasah di situ, akhirnya bikin madrasah di lahan miliknya
masjid, lahan milik masjid. Tadi kita bahas kan, dibangun madrasah atau TPQ. Bagaimana hukum? Tidak boleh, karena tadi kan saya sampaikan, lahan milik masjid atau wakaf masjid harus digunakan untuk kepentingan masjid. Kalau dibikin madrasah, ini jihad lain, namanya jihad lain, untuk tujuan yang lainnya yang tidak ada kaitan dengan masjid. Meskipun kegiatan positif, ini kan syiar agama. Tadi kembali lagi, masjid bukan untuk kegiatan syiar secara agama umum, tapi untuk kepentingan masjid. Masjidnya untuk muslimin, masjidnya, tapi asetnya untuk kepentingan ini, tidak boleh untuk lainnya. Nah, di Pakuan itu banyak terjadi kasus seperti ini, bahkan ada yang bertahun-tahun dan sudah kadung terjadi. Saya 2 atau 3 kali ya menyelesaikan seperti itu. Ya, kalau saya nyarankan ya tidak apa-apa dilanjutkan, tapi dirubah. Saya 2 kali pernah di daerah kota di Pasuruan, itu ada masjid di pinggirnya, madrasah di pinggir masjid. Itu ternyata itu dibangun menggunakan uang kas masjid. Sudah bertahun-tahun, sudah lebih 10 tahun berjalan. Baru pada pengurus yang periode itu merasa tidak tepat, akhirnya minta saya untuk menyelesaikan, diundang pengurus, saya terangkan bagaimana solusinya. Kalau kita bongkar, tidak mungkin kita bongkar kan. Kemudian kalau kita bikin masjid madrasah lain, kesulitan. Bagaimana? Ya gini saja, tetap madrasah di situ, tapi madrasah itu nyewa, karena itu kan aset miliknya masjid, itu aset miliknya masjid. Kemudian digunakan untuk madrasah. Oleh karena itu disewa saja, itu disewakan kepada lembaga pendidikan madrasah ini, tetap di situ, tapi bertahun nyewa, tentu dengan sewa yang wajar, berapa per tahun. Dulu santri-santri di situ gratis, nggak bayar. Saya bilang kalau gitu suruh bayar sekarang, suruh bayar untuk biaya sewa itu, dan sampai sekarang akhirnya dijaga seperti itu. Karena tadi prinsipnya tidak boleh aset masjid digunakan untuk kepentingan selain masjid. Adapun masjidnya digunakan untuk tempat belajar agama boleh. Namun kalau yang belajar itu anak-anak, nanti kita bahas nih, ada syarat tambahan nanti. Kalau anak-anak tentu harus dapat menjaga kebersihannya, tidak boleh mengotori masjid. Jadi harus bisa mengontrol, tidak boleh mengotori masjid. Kemudian jangan sampai rame-rame di masjid dan sebagainya. Nanti kita bahas pada berikutnya. Yang keempat adalah akad nikah. Akad nikah ini menurut mazhab Syafi'i boleh disunatkan di masjid. Malah hari Jumat di masjid menghadap kiblat, itu sunatnya. Oleh karena itu kalau mengadakan walimah akad nikah di masjid itu tidak pakai bayar, gratis, tidak apa-apa. Ustaz katanya kan masjid tidak boleh digunakan selain untuk kepentingan masjid. Ini kan pribadi akad nikah. Iya, tapi akad nikah itu memang sunat di masjid, berarti termasuk bagian daripada fungsi masjid. Tapi ini akad nikahnya, bukan resepsinya ya. Maksudnya jangan di masjid, maksudnya akad nikahnya. Ya sudah akad nikah selesai sudah, itu sunat di masjid, sampai doa-doanya selesai sunat di masjid. Tapi resepsinya jangan di masjid, resepsinya tidak boleh. Gimana kalau masjid disewakan resepsi? Tidak boleh, sama sekali tidak boleh kalau masjid. Kalau aset milik masjid boleh. Jadi ada masjid, ada aset miliknya masjid. Kalau aset milik masjid boleh disewakan, tapi kalau masjid tidak boleh disewakan. Berikutnya yang kelima adalah tempat sholat jenazah indah Syafi'i, itu sunat. Oleh karena itu kalau meletakkan jenazah di masjid untuk disolati di masjid tidak perlu pakai bayar menurut mazhab Syafi'i. Adapun selain ini maka bukan fungsi masjid dan tidak boleh. Masjid dibuat untuk pos yandu misalnya, tidak boleh.
masjid digunakan untuk tempat kegiatan ibu PKK juga tidak boleh, hanya untuk ini, tidak boleh untuk lainnya. Tapi yang diantara tadi yang paling pokok adalah untuk kegiatan sholat.